Kali ini saya akan perkenalkan satu huruf kanji lagi, yaitu tsuyoi, yang seperti ini. Kanji tsuyoi ini masuk ke golongan JLPT-nya level N4. Kemudian dia adalah kata sifat i, ya. Artinya adalah kuat. Kanji ini punya ongyomi yaitu kyo dan gyo. Sementara kungyominya ada tsuyoi, tsuyomeru, tsuyomaru, dan shiru. Bunyi ongyomi dari kanji ini salah satunya adalah kyo. Bisa ditemukan pada kata misalnya benkyo, ya. Kata benkyo ini artinya adalah belajar, dan dia masuk ke kata benda atau kata kerja bila dengan tambahan suru. Jadi benkyo suru, seperti itu artinya belajar, ya. Ini adalah kata yang sangat sering dipakai, yang mungkin paling sering dipakai, ya, yang melibatkan kanji tsuyoi ini. Kemudian kata berikutnya adalah kyosei. Kyosei ini artinya memaksa, dan dia merupakan kata benda dan kata kerja bila ditambah dengan suru. Jadi kyosei suru itu memaksa, ya. Nah, contoh kalimat yang bisa digunakan menggunakan kata kyosei ini misalnya kare wa kyosei teki ni taiseki sase rareta. Dia dipaksa untuk pergi. Nah, seperti itu, ya. Itu penggunaan kata kyosei. Nah, kata berikutnya yang masih mengandung kanji ini adalah kyocho, yaitu menekankan, ya. Ini juga kata benda dan kata kerja dengan suru, ya, artinya adalah menekankan, menegaskan. Kemudian contoh kalimat yang bisa digunakan dengan kata kyocho ini misalnya, watashi wa sono ten o kyocho shita. Saya menekankan poin tersebut. Nah, itu, ya. Itu kyocho. Berikutnya ada kata saikyo. Yang ini artinya adalah terkuat. Termasuk kata keterangan kalau tidak salah, ya. Kata keterangan dan kata sifat, tapi biasanya diiringi dengan partikel no. Jadi artinya ini terkuat. Dan kemudian contoh kalimat yang bisa kita buat dari kata ini misalnya Kaido wa sekai juno saikyo no seibutsu to yobare. Kaido disebut-sebut sebagai makhluk terkuat di seluruh dunia. Nah, seperti itu misalnya penggunaan kata saikyo ini, ya, yang artinya terkuat. Nah, ongyominya yang lain yaitu go. Bisa ditemukan pada kata misalnya goto, yang artinya pembegal, mencuri, perampok, perampas, ya, termasuk kata benda. Contoh kalimat dengan kata goto ini misalnya chichi wa goto to kumiai o shita. Artinya adalah ayahku sering berurusan dengan para pembegal. Nah, seperti itu, ya. Maksudnya berurusan tuh dalam arti memerangi, ya, bukan berurusan dalam artian membuat bisnis, itu bukan. Tokumiai, ya, itu artinya struggling, bukan struggling, menggeluti dalam artian memerangi. Kemudian kata berikutnya adalah godatsu. Kata godatsu ini artinya merampas juga, ya. Sehingga mirip dengan yang tadi, tapi ini adalah versi bisa disambung dengan suru. Ya, jadi ini kata artinya merampas. Kalau yang goto tadi itu murni kata benda, karena dia pelakunya. Contoh kalimat misalnya yang bisa pakai dengan kata godatsu ini adalah tochu de bungsho godatsu sareta. Jadi di tengah jalan, ya, artinya di tengah jalan dokumen saya dirampas. Nah, seperti itu penggunaan kata godatsu. Nah, itu tadi ongyomi, ya, dari kanji tsuyoi ini, yaitu ada kyo dan ada go. Sekarang kita masuk ke bagian kunyominya. Kunyomi dari kanji ini ada beberapa macam. Yang paling terkenal adalah yang tadi, ya, tsuyoi, ya, yang artinya kuat. Kanji ini akan dibaca tsuyoi
bila dia bersebelahan dengan hiragana i. Artinya kuat ya, masuk kata sifat i. Nah, kemudian cara baca yang berikutnya, kunyominya adalah tsuyomaru. Kanji ini akan dibaca tsuyomaru bila dia bersebelahan dengan hiragana ma dan ru. Termasuk kata kerja grup 1 berakhiran ru, kemudian modelnya adalah in, transitif. Arti dari kanji tsuyomaru ini adalah menguat ya, menguat dengan model intransitif dia. Jadi menguat. Kemudian contohnya dalam kalimat misalnya kaseiga tsuyomaru. Jadi apinya menguat, atau kalau dalam konteks api maksudnya membesar ya. Cara baca berikutnya, kungyominya adalah tsuyomeru. Nah, ini adalah versi transitif dari tsuyomaru tadi. Kanji ini dibaca tsuyomeru bila dia bersebelahan dengan hiragana me dan ru. Kata tsuyomeru ini artinya menguatkan. Masuk ke kata kerja grup 2, modelnya adalah transitif. Nah, kemudian contoh kalimat yang bisa kita gunakan dengan kata tsuyomeru ini misalnya adalah katsudo katachi wa hantai undo o tsuyomete imasu. Seperti itu ya. Dan artinya adalah para demonstran memperkuat aksi protesnya. Nah, itu untuk kata tsuyomeru. Kunyomi yang berikutnya adalah shiru. Nah, ini agak jarang kalau saya perhatikan dipakai dalam, kalau saya sendiri pakai jarang ya kata ini. Karena biasanya kalau yang saya alami sih di simulasi JLPTN1 baru keluar cara baca seperti ini. Ya. Jadi kata shiiru ini dibaca seperti ini bila kanji ini bersebelahan dengan hiragana i dan ru. Masuk kata kerja grup 2 ya. Dan dia modelnya adalah transitif. Jadi harus ada objek. Arti dari kanji ini adalah memaksakan. Ya. Contoh kalimat yang bisa kita pakai dengan kanji ini misalnya karewa watashi tachi ni fukuju o shita. Nah, karena dia akhirannya adalah iru ya. Jadi tolong hati-hati ketika kata kerja ini akan berkonjugasi. Saya sempat tertipu dulu, ini saya pikir adalah kata kerja grup 1 dengan akhiran ru. Tapi ternyata saya salah di situ. Ya. Waktu itu simulasi JLPTN1 baru ketemu dengan cara baca seperti ini. Jadi tolong di notes untuk yang mungkin mau ngambil N1 mungkin akan ketemu dengan cara baca seperti ini. Itu untuk kunyomi. Nah, sekarang ada juga beberapa cara baca spesial di mana aturan kunyomi dan onyomi itu agak diabaikan ya. Kita masuk di kata yang pertama. Beberapa cara baca spesial yang pertama dari kanji ini misalnya pada kata tsuyobi. Jadi kata tsuyobi ini menggabungkan cara baca kunyomi dengan kunyomi. Padahal biasanya kan kalau kanji sebelahan dengan kanji harusnya dia dibaca secara masing-masing onyominya. Ya, tapi untuk kata ini berbeda, kunyominya yang dipakai. Makanya saya masukkan ke golongan cara baca yang spesial, yang khusus ya. Arti dari tsuyobi ini adalah api besar. Tapi konteks pemakaiannya biasanya terbatas pada memasak. Jadi kalau mau bilang, tolong itu pakaiin api besar. Nah, itu kita pakainya kata tsuyobi ini, ya. Nah, ini adalah masuk ke kata benda. Contoh kalimat untuk penggunaan kata tsuyobi ini misalnya, tsuyobi de tebaya yageru. Tolong goreng dengan api besar secara singkat, dalam waktu singkat. Nah, seperti itu artinya ya, untuk kata tsuyobi ini. Cara baca yang berikutnya adalah tsuyomi. Nah, di sini saya tulis kedua-duanya dengan huruf kanji ya, tapi pada prakteknya kata tsuyomi ini hanya bacaan tsuyo saja yang dipakein kanji, sedangkan bacaan mi-nya itu pakainya hiragana. Lebih sering seperti itu. Tapi misalnya nanti kalian harus memilih dua-duanya pakai kanji, kanjinya seperti ini ya, tsuyomi. Itu adalah kata benda, artinya adalah strong point atau keunggulan ya, kalau dalam diri misalnya keunggulan. Bagian yang kuat. Nah, seperti itu artinya tsuyomi ini ya. Kemudian contoh kalimat yang bisa kita gunakan dengan kata tsuyomi ini misalnya sono tokoro wa
anata no tsuyomi dayo. Ya, jadi disitulah keunggulanmu, titik kuatmu. Ya, itu penggunaan kata tsuyomi. Harap diingat mengenai penggunaan huruf kanjinya ya, dimana lebih sering dia sebenarnya pakai huruf kanji dan hiragana. Kata berikutnya adalah tsuyosa. Nah, ini adalah versi kata benda dari kata tsuyoi. Jadi kalau tsuyoi itu kuat, tsuyosa itu adalah intensitas kekuatannya. Jadi ini bersifat pengukuran ya, dan dia termasuk kata benda. Jadi ini measurement, pengukuran intensitas dari tsuyoi ya. Kalau kata tsuyoi jadi kuat, nah ini adalah intensitas dari kekuatannya. Itu tsuyosa. Kata berikutnya adalah tsuyoki. Nah, kanji ini menggabungkan cara baca kunyomi dan ongyomi ya. Kanji tsuyoi-nya tetap dibaca tsuyo, sedangkan ki-nya adalah bacaan ongyomi. Jadi ini spesial juga. Tsuyoki itu artinya kuat dan apa? Pikirannya kuat, percaya dirinya kuat, seperti itu ya. Itu tsuyoki, termasuk ke kata benda ya. Dan contoh kalimat yang bisa kita gunakan dengan kata tsuyoki. Ini misalnya, kare wa tsuyoki da. Dia percaya diri. Dia kuat ini ya, percaya dirinya kuat. Misalnya seperti itu. Kata berikutnya adalah chikara zyoi. Nah, di sini agak spesial di mana kedua-duanya dibaca secara kunyomi, tetapi bacaan tsuyoi itu berubah menjadi zuyoi. Ya. Jadi beberapa kondisi seperti ini, ada kondisi yang dimana cara bacanya itu harus berubah jadi zuyoi. Misalnya biasanya seperti ini ya. Kanji itu ada di tengah-tengah, kemudian di sebelah kirinya, sebelah kanannya itu ada huruf hiragana i, sehingga dia menuntut untuk tetap dibaca secara kunyomi, tapi di sebelahnya, di sebelah kanannya itu ada sebuah kanji lain. Jadi ketika kanji tsuyoi ini berada di tengah-tengah itu, di tengah-tengah hiragana i, dan tapi posisinya harus urut ya. Dia di sebelah kanannya ada hiragana i, sementara sebelah kirinya ada kanji lain, maka bacaan tsuyoi-nya itu berubah menjadi zyoi ya. Biasanya seperti itu. Jadi dia harus di tengah-tengah dan diiringi hiragana i. Nah, cara baca ini mengubah bunyinya dari tse jadi z. Tapi ingat, ketika kita harus menuliskannya dalam hiragana, bacaan z ini dipakai atau ditulis dengan hiragana tse ya. Dikasih teng-teng. Jadi bukan zu, tapi z. Itu akan cukup menjebak dalam beberapa soal. JLPT biasanya seperti itu. Bunyi tsu-nya kita diberi dua opsi, di mana satu bunyinya zu dan satu bunyinya z. Harap perhatikan yang itu ya. Dan kata chikara zyoi ini artinya adalah powerful, kuat ya. Kuat dalam artian pengaruh ya, bisa implikasi, sebuah implikasi misalnya seperti itu, kuat ya. Contoh kalimat yang bisa dipakai dengan kata chikara zyoi ini misalnya, kare no chikara zyoi enzetsu wa chōshū wo gui-gui hippatte itta. Jadi artinya adalah pidatonya yang sangat berkesan kuat itu telah berhasil membawa para hadirin untuk juga ikut merasa terbawa bersemangat, seperti itu ya. Nah, kata chikara zyoi ini masuk ke kata sifat i ya, karena bawaan dari kata zyoi-nya itu. Jadi kalau misalnya nanti berkonjugasi, dia akan ngikutin konjugasi kata sifat i. Nah, itu tadi tentang kanji tsuyoi ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.